Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Lutfi Marfuah dengan NIM 215231204 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menceritakan singkat tentang sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara FOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Duku Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau FOC pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, pada waktu itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Sejak saat itulah perang pecah Mangkubumen. Perlawan ini mendorong gubernur dari FOC untuk Jawa Utara, Noklas Hartik, mengambil sikap untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartik bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan FOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, FOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, Lalena Jaya Wisesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Demikian cerita singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.